Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat semua rekan-rekan dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga Anda tetap dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki berkah dan melimpah. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing dengan Anda semua. Jadi ada salah satu rekan, bukan rekan sih sebenarnya, adik kandung saya, ya, yang saat ini beliau merambah ke usaha barunya, ya, merambah ke usaha yaitu pembibitan pembesaran ikan cupang, ya. Nah, jadi ini kebetulan saya juga baru tiba, rumahnya di daerah Depok, ya, Jagakarsa. Jadi buat teman-teman juga yang ingin tahu bagaimana cara memulai usaha cupang dan juga mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi, bagaimana nanti juga bisa sharing langsung dengan beliau. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, ya, ini saya perkenalkan dulu orangnya. Nah, ini adik saya, ya. Jadi ini usahanya dibikinnya di rumah aja, ya. Di rumah. Di rumah seadanya aja. Kita sebelum ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita mungkin bakal intip dulu nih, ya. Kita intip mana sih ikan-ikan yang di mana? Ya, di sini. Kita bikinnya di balkon aja nih. Ya, jadi hanya menggunakan space yang ada aja, ya. Jadi nggak usah sampai sewa-sewa tempat. Jadi cukup di space nih, balkon di teras, ya, paling cuma ukuran 3x4, ya. Nah, ini jadi mungkin teman-teman nanti kita sambil tanya-tanya nih, ya, nih ada yang warnanya kayak warna teh, ya, nih isinya nih ikan-ikan cupang semua nih. Mungkin kita bisa ceritain, Top. Ya, jadi nah ini ya dari mungkin bibitnya, ya. Awalnya, ya. Nah, Ini awalnya biasanya kita kawinin indukannya itu pakai wadah-wadah kayak gini. Ini wadah ember es krim, ya. Yang ukuran 8 liter. ini isinya apa nih? Itu anakannya. Nah, Terus sortiran. si ininya bibit ikan Yang indukannya. yang ikan indukannya di sini. Ini indukan yang siap. Ini semua dipijak. indukan yang siap dipijah, ya. Gimana sih cara nentuin ini cocok buat indukan apa enggak gitu, Top? Itu sebenarnya kreasi kita aja masing-masing. Nah, enaknya di cupang itu kita bisa pilih nih, kita mau warna yang seperti apa, bentuknya kayak gimana, ntar kita bisa kawin silang. Dan itu nggak terlalu ribet gitu dibandingkan ikan-ikan lain. Ikan cupang lebih mudah untuk kita eksperimen cari warna baru. Oke, ini kan sekilas bentuknya cupang kurang lebih sama, ya, warna-warni menarik. Ini terus membedakan antara betina sama jantan tuh sederhananya gimana sih, tuh? Sederhananya gini, biasanya kalau yang cupang jantan itu ekor dan warnanya lebih menarik. Coba kasih contoh misalnya nih. Misalnya ini jenis half moon, ya. Ini half moon itu dia ikan cupang ekor lebar. Itu kenapa tuh maksudnya ditarik begitu? Nah, ini dia kalau ngelihat lawan, dia kan hewan soliter, ya, hewan teritorial. Kalau ngelihat lawannya pasti dia ngejaga wilayahnya. Jadi kayak terancam, ibaratnya kayak kucing tuh bulunya jadi pada berdiri gitu, ya. Benar. Nah, ini jadi bikin mekar, ya, si ininya. Nah, ini yang jantan kan ekornya lebar-lebar. Oh, ini, ya. Dan dia biasanya lebih agresif. Terus kalau yang betinanya? Kalau yang betinanya ini yang di bawah. Oh, jadi ini, ya, kelihatan, ya. Jadi dari ekornya itu dia Ekornya lebih pendek dan kecil, ya. Nah, dan badannya juga agak lebih bantet, ya, nggak proporsionalnya nggak kayak si jantan. Nah, ini kayak ini juga nih, ini betina. Ini jantan. Yang sebelah mana? Ini satu baris jantan. Oh, ini jantan. Untuk jenis ini yang betinanya mana contohnya? Yang mana tuh? Yang kayak begini nih, yang ini plakat. Oh, plakat. Ini jenis-jenis plakat. Ini plakat juga nih. Plakat. Oke. Ya, jadi memang harus nanti terbiasa, ya, bisa ngelihat yang membedain sendiri ini betina atau jantan. Jadi ngebandinginnya tadi dari ekor. Ya, bentuk ekor. Oke, bentuk ekornya jadi lebih lebar, lebih panjang. Dan si betina biasanya kelihatan ada putih-putih di bagian perutnya, itu kelihatan telurnya. Kayak gimana tuh contohnya? Iya, kayak ini di bagian perutnya ada bayangan putih, sedikit lebih putih. Ini dia juga nih. Tuh di bagian perutnya. Oke. Nah, jadi itu, ya, cara bedain betina sama jantan. Terus cara untuk mengkawinkannya itu cara tadi? Pijahnya gampang, tinggal di wadah es krim tadi. Masukin. Nah, kita masukin jantan, kita masukin betina. Tunggu 1x24 jam paling cepat, atau bisa bahkan sampai 3x24 jam. Nah, ntar dia kawin sendiri, nggak usah ditengok-tengok. Dia kawin sendiri.
Nah, jadi digabungin terus ditutup gitu apa gimana? Ditutup. Kalau bisa sih yang di tempatnya yang sepi, gelap, dia Oke. lebih cepat proses kawinnya jadinya. Nanti baru setelah itu kalau udah ini mungkin nanti kita bisa bikin video khusus ya, Ya, sekalian untuk praktekan bagaimana cara untuk pemijahannya. Nanti kalau udah dipijahkan nanti kelihatan contoh ada nggak yang masih ukuran kecil-kecil nih? Oh ini ya. nah ini. Oke, nah ini umur Ini biasanya kan kita kalau udah netas kita tanggalin nih. 24 oh jadi kasih bulan ini ya biar ingat. September. Oh jadi ini waktu Baru netasinnya. 1 bulan lewat seminggu lah. Oke, berarti ini umur 1 bulan. 1 bulan. Oh, kalau masih kecil gini kelihatannya kayak sama ya, cuma udah kelihatan warna dominannya ya, ada biru, ada Ya. Ini warna dasar, nanti dia akan mutasi sendiri. Oke. Ini juga sama ya. Ya. Ini kalau masih umur segini masih belum kelihatan ya jantan betinanya. Belum, masih susah untuk bedain. Kalau udah mulai besar nanti kelihatan dari tadi ya bentuknya bantet yang betina ya. Ekornya juga lebih pendek dan ada putih-putih bayangan di perutnya. Wah, ini udah banyak sekali tuh. Umur 2 bulanan. Udah masuk umur 2 bulanan nih. 2 bulanan. Oke. Nanti kalau untuk bisa kawinkan gitu ya, itu di umur berapa, Top? Paling cepet sih kalau di sini biasanya umur 4,5 bulan lah. 4,5 bulan tuh udah bisa ini lagi ya. 4,5 bulan udah bisa siap pijah lagi. Wah, jadi ini banyak sekali ya teman-teman. Nanti mungkin bisa tanya-tanya langsung yang tertarik mungkin mau beli ikannya atau mau tahu cara pemijahannya, nanti bisa hubungi langsung juga ke Christoph. Nanti saya akan tinggalkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke. Nah sekarang kita udah lihat-lihat. Ya, oh iya ini belum ditanya nih tadi. Ini nih buat apa nih? Ini apa bedanya nih kok dimasukin ke air teh nih apa? Nah ini gelas-gelas ini ikan yang udah masuk ke proses sortir ya. Ini masih masuk di tahap mutasi. Jadi begitu tadi dari kolam situ umur 2,5 bulan atau 3 bulan itu biasanya kan udah mulai agresif, yang jantan-jantan udah mulai nyerang satu sama lain. Oh, jadi dipindahkan ya gelas-gelas ini. Nah, gelas isi ikan lah. Isi air teh ini ya? Nah ini airnya air daun ketapang. Oh air ketapang. Oh daun ketapang ya. Tujuannya buat apa tuh Tom? Ini untuk dia biar mutasinya lebih cepat, memperkuat warna si ikannya juga. Coba kita lihat ya ini. Dia, boleh diambil ya? Nah, dia menstabilkan pH airnya. Oh ini lihat nih. Wow. Ya jadi dia biar warnanya juga kayak keluar gitu ya. Biar keluar. Ini makanya warnanya menarik sih memang ya cupang ini. Terus ada lagi yang ini kayak pelangi ya teman-teman. Coba kita lihat ini. Nah ini warnanya jadi orange, putih, biru, macam-macam. Hijau, orange. Ini dia jantan. Itu betina, tapi yang half moon. Wah ini saya masih lebar. Oh iya ini ada putihnya tuh di bawah perutnya nih. Saya belum mahir sih untuk membedakan antara betina apa jantan gitu ya. Mungkin ada yang mau konsultasi, saya punya cupang betina apa jantan. Nah boleh nanti di ini ya tanyakan sama ahlinya langsung ya, Christoph. Oke kita udah lihat-lihatnya. Terus kita mau ngobrol nih Top. Jadi awal mulanya tuh gimana sih Top? Kok bisa tertarik? Ini sebenarnya terjun ke bisnis cupang. Bisnis yang tidak disengaja ya. Karena kan kerjaan sebelumnya itu sebenarnya kita di kerajinan batu, pengrajin batu. Oh batu apa nih? Akik. Oh ya, batu akik. Batu akik. Banyak pernak-pernik lah macam-macam. Nah jadi awalnya itu karena di bak untuk gosok batu akik itu banyak jentik. Oke. Nah jadi ada masalah tuh ya muncul. Iya benar. Itu triggernya di situ. Ada jentik. Pikir kalau dulu kan kalau kita masih SD gitu, jentik itu makanan cupang, identiknya kan gitu ya. Nah, makanya itu mikir wah kalau pelihara cupang enak juga nih, kita nggak usah cari makanannya segala macam, ambil aja jentik gitu kan. Udah belilah cupang. Nah waktu itu belum tahu kalau cupang itu sekarang warnanya macam-macam. Begitu tanya ke temen, cupang harganya berapa satu, ya paling yang biasa 50.000. Wah 50.000. Dulu kan kita beli cupang di SD kan 5.000-an ya, ya 2.000 lah, 5.000. Ini kaget juga kok ikan cupang mahal juga 50.000 begitu. Dikasih lihat
Ternyata berbeda Atau ya. beda dari yang saya tahu sebelumnya gitu kan. Udah macam-macam nih cupangnya, jadilah tertarik kan, coba deh beli, ya nggak apa-apa lah buat koleksi juga gitu kan. Nah awalnya nggak kepikiran sama sekali nih pengen pernah cupang apa segala macam, cuman karena udah makin hobi gitu ngelihat ikan ini bagus, kita iseng-iseng nih lihat di YouTube gimana sih cara kawinin ikan cupang segala macam. Jadi belajar juga dari ini ya, teman-teman komunitas Iya, mungkin teman-teman ya. Ini komunitas. ngomong-ngomong masuk atau ikut komunitas nggak tuh? Enggak sih, cuman ya Ada biasanya kita teman sesama sharing. pecinta cupang ya sering aja gitu ngobrol di Facebook, di grup ada kan. Oh, jadi intinya ada teman sharing yang Ya. juga sama-sama terjun di, atau yang minimal punya kesukaan atau hobi yang sama ya. Ketertarikan yang sama. Oke. Ini dari segini banyak ikan, masih ingat nggak, mungkin ada nggak ikan pertama yang dibeli itu masih hidup nggak tuh ikannya? Enggak. Kebetulan enggak, cuman Sudah mati ini apa? keturunannya aja. Jadi dari satu cupang itu beranak pinak jadi seperti begini banyaknya ya? Benar. Oke, luar biasa. Oke sih ya. Jadi kalau sekarang nih bisnisnya apa nih? Jual ikan cupang yang udah, Ya kita yang udah siap jual biasanya kita pijahin sendiri, kita rawat udah siap jual. Ada orang yang mau nge-reseller, kita kasih juga harga partai lah. oke. Partai. Ya, jadi ini untuk di teman-teman yang mungkin hobi cupang, suka cupang ya. Ini bisa nanti hubungi juga Christoph, nanti saya akan tinggalkan kontak beliau di kolom deskripsi. Ini untuk daerah Depok dan sekitarnya ya. Iya. Atau mungkin bisa juga keluar daerah juga mungkin bisa ya. Bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia sih bisa. Oke, ya itu mungkin kita udah diskusi ya, ngobrol-ngobrol bersama Christoph. Oke teman-teman ya, jadi itulah tadi hasil perbincangan kita seharian ini dengan salah satu pelaku usaha bisnis cupang ya, Christoph. Jadi saya juga baru pertama kali lagi hadir ke rumah beliau untuk melihat usaha barunya ya, bisnis cupang tadi. Dan saya juga baru tahu ternyata awal mula ketertarikan beliau akhirnya serius menjalankan usaha cupang adalah dari suatu masalah yang timbul, yaitu banyaknya jentik nyamuk di sekitar rumahnya. Kemudian dia berpikir apa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, disinilah yang menarik teman-teman. Terkadang ya, masalah buat orang itu ternyata peluang buat kita. Kalau ada orang lain melihat ada suatu masalah, sebenarnya itu adalah peluang untuk kita bisa menghasilkan, ya, menciptakan suatu peluang yang akhirnya memberikan penghasilan untuk kita. Ya, makanya tadi itu adalah pilihan yang dia lakukan. Dia mau cari cupang untuk mengurangi jentik nyamuk, tapi siapa yang sangka ternyata cupang yang saat ini ternyata banyak sekali ragam variasinya sehingga memunculkan ketertarikan beliau kembali. Yang saya tahu dulu pun waktu masih kecilnya beliau tuh udah hobi gitu pelihara ikan lohan ya. Jadi dari dulu tuh masih kecil dia suka itu, dan artinya memang ini sesuai dengan hobi dan juga kesukaan dia ya. Jadi ini menarik ya. Jadi ini bisa juga menjadi salah satu hal yang Anda pertimbangkan dalam memulai suatu usaha atau bisnis ya. Jadi produk atau jasa yang Anda munculkan kalau bisa ini bisa menyelesaikan permasalahan setiap orang ya, permasalahan yang ada seperti itu. Jadi ketika satu masalah kita menemukan solusinya, itu bisa menjadi sebuah bisnis. Yang kedua, pastikan yang kita kerjakan tadi adalah memang sesuatu hal yang minimal kita sukai, apalagi memang itu adalah hobi Anda ya, sehingga Anda menjalankannya pun tidak tertekan, Anda enjoy ya. Karena gini, contoh kayak melihara ikan cupang itu nggak gampang semudah kita cuma masukin ikan ke air dan dia akan tumbuh sehat terus enggak, karena pasti ada perawatan-perawatannya, harus ada dikasih obat anti jamurnya, terus harus dikuras, toples harus diberi pakan ya yang sesuai dan juga harus teratur. Artinya kalau orang yang nggak telaten ya nggak akan bisa juga gitu ya. Artinya untuk menjalankan hal-hal tadi Anda harus enjoy, Anda harus senang gitu, kayak gitu ya. Jadi pastikan ini bisa menyelesaikan satu masalah ya, produk atau jasa yang Anda tawarkan ini bisa menyelesaikan satu masalah. Kedua, Anda harus hobi, Anda harus senang untuk menjalankannya. Nah, ketika Anda sudah menjalankan seperti tadi, Anda tinggal fokus aja ya. Anda fokus, tidak usah Anda melirik bisnis-bisnis yang lain dulu sampai bisnis Anda ini betul-betul bisa berjalan dengan sendirinya ya. Sampai bisnis Anda ini akhirnya
terbentuk sebuah sistem, sehingga walaupun tidak ada Anda pun bisnis Anda akan terus berjalan, ya. Kemudian Anda juga harus konsisten dalam apa? Untuk men-scale up bisnis Anda melakukan promosi yang lebih kreatif. Anda bisa bekerja sama dengan pelaku usaha yang sama untuk men-scale up bisnis Anda, atau mungkin Anda bisa menambah produk atau jasa yang Anda tawarkan, ya. Jadi seperti Top bilang, awalnya dia jual ikan cupangnya, ya, ikan cupangnya aja, kemudian mulai merambah ke ada salah satu cara perawatannya dengan menggunakan cairan ketapang. Tadi saya sempat juga ngobrol, ya, pakai cairan ketapang untuk apa? Untuk menstimulan warnanya biar lebih bagus. Nah, itu dia juga udah mulai jual seperti itunya. Jadi mulai merambah ke produk-produk lain yang berhubungan dengan bisnis yang memang dikerjakan, ya. Jadi men-scale up bisnisnya seperti itu, ya. Nah, dan teman-teman, intinya adalah terutama buat teman-teman semua yang pemula yang sedang menjalankan suatu bisnis, Anda fokus, Anda jalankan. Pokoknya yang penting bisnis itu Anda harus kerjakan. Kalau ketemu masalah, cari solusinya, pasti ada solusinya. Seperti itu, ya. Jadi seperti Albert Einstein juga mengatakan, cukup 1% ide, 99% kerja keras, maka Anda akan sukses luar biasa, ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Anda bisa mengambil hal-hal yang baiknya, ya. Kalau ada yang kurang berkenan, saya minta maaf, ya. Itu murni semua datang kesalahan dari saya. Semua hal-hal positif itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih.